Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Abdul Rizky, NIM 2021001070022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan Islam dan kedudukan peserta didik menurut paham idealisme agama. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk mengetahui pengetahuan itu sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk akhlak karimah. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengantarkan pendidik menjadi yang lebih baik dalam konteks. Inilah idealisme yang menjadi kajian artikel. Ini menjadi relevan ketika dihubungkan dengan masalah pendidikan. Jadi dapat disimpulkan tujuan pendidikan Islam menurut aliran idealisme. Yang kedua yaitu pengertian pendidikan menurut idealisme agama. Pendidikan apabila ditinjau dari segi bahasa etimologi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Waterman adalah orang yang mendidik. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan teacher, yang diartikan guru atau pengajar, atau tutor yang berarti guru pribadi atau private. Dalam bahasa Arab disebut ustadz, matris, mu'alim, dan mu'adzib. Selanjutnya dalam bahasa Arab ada ustadz adalah jamak dari kata astid yang berarti guru atau teacher. Profesor, gelar akademik jenjang dalam bidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyair. Adapun kata mudaris berarti teacher guru, institutor atau pelatih. Yang kedua yaitu hakikat seorang pendidikan menurut paham idealisme Islam. Dapat ditarik hal yang paling inti kaitannya dengan seorang pendidik. Dalam hal ini yang banyak diartikan adalah guru, karena salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah pendidik guru, karena guru yang dapat diartikan sebagai pelaku utama pendidikan, sehingga banyak syarat-syarat untuk menjadi seorang pendidik. Bahwa seorang pendidik atau guru merupakan pemeran penting dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya esensi dan tugas mendidik adalah kedua orang tua peserta didik. Yang ketiga yaitu kedudukan pendidik dalam pandangan Islam. Pendidik adalah bapak rohani. Yang dimaksud dengan bapak rohani yaitu bagi anak-anak didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskannya. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan tinggi, sebagaimana yang dilukiskan dalam hadis Nabawi Muhammad SAW, yaitu tintah seorang ilmuwan atau ulama lebih berharga ketimbang dari dasar syuhada. Alasan yang kedua yaitu mengenai kedudukan peserta didik dan menurut aliran idealisme. Pendidik filsafat idealisme dalam praktek pendidikan yakni terlaksananya proses metode secara didaktik. Peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian. Bakat idealisme ini adalah paham spiritualisme. Jadi kedudukan peserta didik menurut aliran idealisme adalah individu yang bebas dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasarnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing sesuai jenjang usianya. Penjelasan mengenai kedudukan peserta didik dalam idealisme Islam. Dalam pembelajaran peserta didik dapat dipandang sebagai objek didik, subjek didik, dan sebagai subjek dan objek didik sekaligus. Dalam hal ini, pandangan konvensional mengenai peserta didik sebagai objek didik adalah sebagai wadah yang harus diisi dengan pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik diperlukan pasif dan dipandang tidak mempunyai potensi apapun. Ia harus menerima semua apa yang diberikan oleh guru. Jadi kita bisa menyimpulkan dalam kedudukan peserta didik ini, guru dan murid harus selalu saling aktif agar bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Catch 'em all.